Halo semua, kenalin nama aku Malika, mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Di sini aku mau share pengalaman aku ikut salah satu kegiatan MBKM yaitu magang MSIP. Semoga informasi ini membantu dan stay tune. Oke, alhamdulillah di semester 5 aku keterima seleksi MSIB dan aku diterima di salah satu perusahaan media online terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar yaitu Kapan Lagi Universe atau biasa disingkat dengan KLY. Mungkin teman-teman di sini itu akrab sama produk-produknya KLY, tapi kayak kurang tahu nih tentang perusahaan induknya. Jadi pertama aku mau kenalin dulu tentang KLY. Jadi KLY sendiri itu platform media online yang berfokus kepada penyebaran berita. Nah, KLY itu punya tiga vertikal atau bahasa lebih mudahnya itu punya 3 kategori. Kategori yang pertama itu kategori berita, kemudian yang kedua kategori dunia olahraga, dan kategori yang ketiga itu hiburan. Untuk yang berita sendiri itu produknya ada Liputan 6 dan Merdeka.com. Nah, untuk dunia olahraga itu produknya ada Bola.com dan Bola.net. Sedangkan untuk hiburan sendiri itu ada Kapanlagi.com, Vimela.com, Sedap dan Manis, dan juga Dream. Nah, aku sendiri itu keterima di posisi content writer di Vimela. Nah, untuk Vimela sendiri itu merupakan situs yang menyajikan berita dengan sasaran pembacanya itu perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Sebagai content writer, pekerjaan aku itu mulai dari penyusunan ide-ide sampai dengan pengunggahan berita untuk Vimela. Cakupannya sendiri untuk tema-tema di Vimela itu ada dari hiburan, lifestyle, fashion, food, dan juga zodiak. Nah, untuk jobdesk aku sendiri itu yang pertama mulai dari pengumpulan ide-ide. Jadi aku mulai mencari referensi-referensi. Biasanya untuk ide di Vimela sendiri itu ada terbagi menjadi menjadi dua isu. Nah, yang pertama itu isu tentang tren. Jadi apa yang lagi nge-hype atau yang lagi viral di media sosial itu bisa dijadikan bahan buat berita. Contoh nih, kayak ada makanan yang lagi viral gitu. Nah, itu bisa dibikin tentang resep cara membuatnya. Terus ada lagi yang fashion yang lagi viral gitu. Nah, itu bisa juga dibuat tentang berita-beritanya. Itu kalau yang isu tentang tren. Jadi apa yang lagi hype pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu isu yang timeless. Jadi isu-isu yang tidak lekang waktu. Biasanya berita jenis ini itu berisi tentang fakta-fakta. Biasanya tuh di bagian kesehatan kayak gitu. Nah, ini adalah timeless berita. Contohnya kayak manfaat dari rempah kunyit semisal, kemudian manfaat dari buah-buahan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari timeless. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pencarian sumber-sumber informasi. Jadi setelah mendapatkan ide, kemudian aku tulis di Excel gitu, karena aku per hari nulisnya tuh banyak artikel. Jadi perlu aku tulis di Excel ya biar tahu hari ini aku mau nulis apa, besok aku mau nulis apa, dan seterusnya. Nah, di tahap pencarian sumber-sumber ini harus banget mencari sumber dari situs-situs yang terpercaya, yang kredibel gitu, karena nggak semua yang ada di internet itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi amannya itu aku mencari dari situs-situs pemerintah ataupun instansi-instansi yang terkait kayak gitu. Nah, untuk step yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu penulisan berita. Jadi seperti biasa, setelah aku dapat idenya langsung dieksekusi, kita cari sumber-sumber informasinya, terus kita tuliskan. Setelah ditulis, nah langsung kita unggah ke tahap yang keempat yaitu pengunggahan di sistem atau di CMS-nya Vimela sendiri. Nah, saat mengunggah itu nanti akan dikoreksi atau akan dilihat lagi oleh editor. Nah, jika berita tersebut layak tayang, maka pengunggahan tersebut langsung ditayangkan ke situsnya vimela.com seperti itu. Oke, untuk jadwal kerja sendiri, kan aku itu magang MSIP di tahun 2022. Nah, itu tuh setelah era new normal. Jadi ada peralihan transisi yang awalnya itu online jadi offline. Nah, khusus untuk magang di Vimela sendiri itu full secara online. Jadi jam kerjanya itu fleksibel. Tapi untuk tertulisnya itu setiap Senin sampai Jumat. Nah, itu aku punya kewajiban perharinya aku memproduksi sekitar 3 artikel berita seperti itu. Oke, jadi itu dia pengalamanku menjadi seorang content writer di Vimela.com di perusahaan Kapan Lagi Universe. Semoga informasi ini dapat membantu dan sampai jumpa.